Melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sekarang saatnya kita memperkenalkan kepada tentor semuanya tentang metode belajar membaca tanpa mengeja dari kelas cerdas. Nah, di sini bisa dilihat modul yang sudah ada di layar ya. Ini adalah modul yang biasa kita pakai untuk mengajari anak-anak di kelas baca kita. Ada sekitar 70-an halaman. Di sini ada panduannya. Tentor bisa membaca panduan ini sebentar saja, sekilas ya dibaca. Tapi kalau belum paham ya diulang-ulang. Terus nanti di sini ada halaman dimana tentor sebaiknya mulai untuk memperkenalkan dulu mengenai huruf vokal dan konsonan kepada siswa. Jadi nanti sebelum anak-anak mulai membaca, dites dulu kira-kira huruf apa saja yang sudah diketahui sama siswa dan huruf mana saja yang belum diketahui ya. Terus huruf vokal juga menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti ini A, I, U, E, O. Ini penting banget ya, karena metode membaca kita adalah membaca tanpa mengeja. Jadi konsepnya seperti mengajari anak membaca Iqra ya, tapi ini untuk kelas baca kita. Nah, untuk tentor-tentor semuanya, jika ternyata siswa ini sama sekali belum pernah diajari oleh guru atau orang tuanya di rumah, mungkin tidak harus mengajari atau memaksakan siswa untuk menghafal semua huruf ini. Nah, kita tetap mencoba untuk mengarahkan siswa, mengajar siswa secara bertahap ya. Misalnya kita hari ini mengajar A, B, C, D. Untuk hari selanjutnya E, F, G, H. Jadi ajak siswa membaca, menirukan dulu, lalu membaca, nanti dituliskan juga, disuruh menebalkan di buku biar mereka terbiasa. Ulang-ulangi lagi. Misalnya A-nya dituliskan garis putus-putus itu, nanti siswa diminta untuk menebalkan. A-nya 3 kali atau 5 kali, nanti B-nya suruh menebalkan lagi 3 kali, C-nya juga, D-nya juga, dan seterusnya sampai siswa mengenal. Karena kalau kita mau mengenal sesuatu kan harus diulang-ulang. Kalau baru sekali tentu masih lupa-lupa ya. Pokoknya secara bertahap dan secara berulang. Tuh. Kalau sudah, misalnya hari ini siswa sudah menguasai 4 huruf, hari berikutnya 4 huruf lagi, tapi tetap harus disambi atau diselingi dengan huruf vokal, karena huruf vokal yang akan kita pakai di bacaan berikutnya. Jadi pada intinya, ketika kita mengajari siswa, perkenalkanlah huruf vokal dan konsonan secara bertahap. Jangan paksakan siswa menghafal semuanya dalam satu waktu, karena itu sangat impossible ya. Karena kapasitas anak dalam belajar itu juga berbeda-beda. Kecuali memang anak itu di rumah sudah terbiasa diajari oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya, jika hari ini anak dalam waktu sekitar 10 menit dia sudah bisa menuliskan A, B, C, D dan sudah mengenal huruf A, B, C, D dan A, I, U, E, O nya, maka berikutnya langsung saja tentor ke halaman berikutnya. Nah, untuk mengajari metode ini kita harus mencontohkan dulu, misalnya A, ini huruf A, ini bacanya ba, A, ba. Tadi kan udah diajari tadi, ini namanya BA. Dia udah kenal huruf B dan A, konsonan B dengan vokal A, jadinya A, langsung A, ba. Diulang sampai 5 kali lah, atau sampai anak terbiasa A, ba, sambil ditunjuk A, ba, ba, kayak gitu. Nanti kalau anak udah bisa coba sendiri, ini huruf apa? A, ini ba, ulangi lagi A, ba. Kalau anak udah bisa, lanjut ke yang baris-baris panjang ini. Di sini ada A, ba, A, ba. Pelan-pelan. Nanti coba dilihat apakah anak masih kesulitan atau sudah bagus, lanjutkan lagi kalau sudah langsung. Nah, kalau ternyata dia udah bisa aba ini,
baru bisa lanjut ke halaman berikutnya. Tapi kalau aba saja belum bisa, sebaiknya diulang-ulang sampai dia bisa ya. Konsepnya paham dulu baru lanjut ke halaman berikutnya. Biasanya dalam satu hari jika siswa itu memang cukup pintar, dia bisa 2 halaman atau bahkan ada yang 3 halaman, tapi itu cukup jarang ya. Paling tidak 1-2 halaman ini. Kalau tadi udah bisa aba, maka ditambahkan cada. Di sini juga tinggal diulang-ulang saja, mulai dari ca, misalnya gitu. Siswa suruh ngikutin ca. Tentor ngajarin lagi da, diajarin lagi da, cada, gitu. Lalu jika cada yang judulnya ini sudah bisa, baru lanjut ke yang selanjutnya. Tentor juga tidak boleh terlalu kaku ketika mengajari siswa ya, harus tetap ramah, harus memahami kondisi psikologi siswa. Misalnya anak sudah terlihat agak males, fokusnya mulai hilang. Nah, coba ambil perhatian mereka dengan misalnya diajak cerita, Caca, apa ya makanan atau hewan yang pakai ca, makanan apa yang pakai ca, misalnya cabe gitu, digambarin nanti, terus ditulisin canya di bawah cabe. Nanti siswanya juga disuruh nebelin lagi, tentornya jadi bikinin garis putus-putus gitu ya, garis putus-putus, pokoknya ya seperti itulah. Tentornya menggambar garis putus-putus, lalu siswanya menebalkan, nanti terus disuruh baca gitu. Dia menggambar itu bisa membantu untuk mengembalikan fokus anak yang tadinya udah mulai loyo, udah mulai agak males-malesan gitu, sambil diselingi sama cerita-cerita yang menarik ya. Jadi kita harus mengeluarkan insting keibuan kita gitu. Kalau siswa udah mulai ngambek, ditanyain cerita apa yang kira-kira mereka sukai, makanan apa yang mereka sukai, itu jadikan bahan cerita aja, jadikan bahan obrolan sebelum nanti lanjut ke bacaan berikutnya gitu ya. Nanti jika cada ini udah bisa, baru lanjut lagi ke kala. Konsepnya sama, yang penting diulang-ulang sampai anak kenal, dicontohin dulu, jangan sampai anak merasa tertekan saat belajar ya. Tapi tetap harus serius. Jadi kita harus bisa membagi antara sesuatu yang serius, ada kalanya kita istirahat sebentar untuk mengembalikan mood anak gitu. Oke, begitu. Pokoknya tinggal ngikutin aja. Nanti jika semakin hari semakin bagus, semakin hari ternyata siswa memiliki progres yang bagus, tentu orang tua juga akan merasa puas ya. Dan juga harus diingat kepada tentor, saat kita baru saja bertemu siswa setelah membaca doa di awal kelas gitu, kita perlu untuk mengulangi materi yang sebelumnya. Jadi diulang dulu yang sebelumnya. Misalnya hari ini targetnya siswa sudah sampai kala ya, tapi kita tetap harus mengulang yang kemarin, memastikan apakah cada ini lupa atau tidak gitu. Oke. Nah, begitu juga untuk hari berikutnya. Misalnya kala udah bagus dan hari ini kita mau melanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu membaca mana. Kita tetap harus cek dulu kalanya masih ingat apa enggak. Kalau ternyata masih ingat, baru deh lanjut gitu aja ya. Intinya harus sabar dengan anak-anak, karena anak-anak itu moodnya gampang berubah-ubah. Jadi kita harus membawa energi yang positif, karena energi kita itu menular kepada orang lain ya. Itu semua terbukti, ketika kita tersenyum ke orang lain, biasanya orang lain juga akan tersenyum ke kita. Ketika kita good mood, orang juga akan merasa nyaman dengan kita ya. Oke, mungkin itu aja untuk kelas baca, sangat easy ya. Yang penting harus sabar, selalu ceria, dan berusaha untuk menampilkan yang terbaik di hadapan anak-anak. Kita perlu berpenampilan rapi ya, berpenampilan rapi, tersenyum, ramah, karena nanti itu sangat
mempengaruhi kenyamanan siswa, apalagi anak-anak yang biasanya gampang berubah-ubah emosinya. Kita juga harus kreatif menanggapi siswa yang mungkin baru 10 menit kok siswanya udah gak mau baca lagi. Nah, kemarin ada tentor yang menyampaikan gini, oh ini mbak, tadi ada siswa yang ternyata baru 10 menit dia udah gak mau lanjut lagi, katanya maunya main sama ibunya aja, mainan HP aja. Nah, nanti untuk tentor-tentor yang lain pastikan ketika mengajari anak, orang tuanya jangan terlalu deket-deket sama anaknya, jangan mengawasi di sampingnya. Kalau di bimbel ya di luar ruangan lah ya, atau dikasih jarak. Orang tua tidak perlu melihat proses kita mengajar, kecuali memang anaknya terlalu nempel banget, ya itu mungkin bisa ditoleransi lah. Tapi sebisa mungkin orang tuanya memberi pengertian kepada anaknya, ya. Minta orang tua untuk memberikan pengertian kepada anaknya supaya dilatih untuk mandiri, biar kita juga lebih enak ngajarin dan anaknya juga lebih fokus gitu. Misalnya ada anak yang baru 10 menit ternyata dia minta selesai aja, kira-kira gimana itu? Nah, dalam waktu 30 menit mengajar membaca, kita mungkin sebagai orang dewasa kadang juga capek kan kalau di drill terus menerus selama 30 menit nonstop. Tetap ada jedanya ya, kasih istirahat 2 menit untuk bercerita atau menggambar, lalu ajak fokus lagi. Nanti setelah 5 menit anak sudah terlihat agak lelah, diajak istirahat lagi menulis dan menggambar. Terus nanti polanya kayak gitu, jadi ada membaca, terus jeda sedikit untuk yang santai, misalnya menulis atau menggambar, lalu lanjut lagi. Apalagi untuk tentor yang privat rumah selama 1 jam, nah itu harus lebih kreatif lagi menaruh atau menempatkan waktu belajarnya untuk menghindari anak-anak tiba-tiba udah pengen selesai aja. Nah itu nanti bisa membuat anak di pertemuan selanjutnya juga merasa bad mood lagi. Jadi harus berusaha menjaga mood anak-anak. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke nomor admin ya. Nanti sama adminnya disampaikan ke saya biar nanti kita cari solusi sama-sama. Intinya ajari dengan penuh kesabaran dan kreatif. Kita mengerti psikologi anak-anak itu kalau dipaksa banget justru mereka akan menolak. Tapi buatlah belajar ini seperti seolah-olah kita tidak belajar, seperti kita sedang bermain aja, bermain-main sambil belajar gitulah ya. Oke, thank you. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.